apa yang saya pelajari selama kemarin sekolah ya di Taiwan. Eh, Tentu masih ada nama profesor saya di sini. Saya dari National Central University. Profesor saya itu Su Shelong. Jadi nanti bisa di search juga kalau ingin belajar lebih lanjut ya. Atau bisa juga tanya saya nanti untuk detail tentang yang saya presentasikan sekarang. Eh, yang saya buat selama S3 kemarin ini tentang evaluation and enhancement on the seismic performance of frame structure with amplified deformation lever arm damper in brace. Ini bahasa ilmiah saja, tapi gampangannya itu evaluasi performa struktur ya. Lebih gampangnya kita bisa melihat portal untuk struktur itu, tapi saya perkuat dengan peredam gempa gitu. Nah, peredam gempanya di sini sendiri saya coba mengkonversi gaya aksial yang biasanya dari yang ada di bracing ya itu jadi gaya momen karena alasan tertentu, salah satunya yang paling paling penting itu adalah kestabilan di uh, mekanisme bending. Itu yang saya inti idenya dari sana ya. Oke. Jadi ini beberapa subsection yang saya bisa sampaikan sekarang dari latar belakang secara total, lalu investigasi dari bracingnya sendiri atau peredam gempa dengan bracingnya. Lalu yang ketiga, ketika bracingnya atau peredam gempanya masuk ke dalam portal, itu satu. Lalu setelah kita tahu performa bracing dalam portal, kita coba investigasi di mana sih peredam ini bekerja dalam satu gedung. Ya, jadi kita bisa simpulkan nanti ketika kita sudah dapat semua ini, kita mengerti apa keuntungannya dari menggunakan uh, peredam gempa berupa bracing ini. Oke, sama backgroundnya ya. Nah, kita sering sudah lihat di lapangan ya, kita selalu menggunakan yang namanya SRPMK kalau bahasa di SNI-nya yang kita tahu. Entah itu dari beton, entah itu dari baja. Ya, nah saya mau ingin ngangkat satu yang paling dekat dengan yang dikerjakan di laboratorium sekarang itu dari baja. Ini sudah sering digunakan. Alasannya sebenarnya kita menggunakan moment resistive frame atau SRPMK kalau untuk gempa tinggi ya. Itu karena um, ini energi disipasinya atau kemampuan untuk mengkonversi energi gempa ke dalam gedung itu lebih besar. Hanya saja ketika dalam mendisipasinya itu, ya kalau kita ambil satu frame portal di sini, cara dia mendisipasi gempa itu harus menimbulkan eh, plastis dalam eh, membernya atau elemen strukturnya. Kalau kita pakai konsep yang strong column weak beam, berarti plastisnya itu bakal terjadi di ujung-ujung beam atau balok. Ya, yang artinya ketika kita bilang plastis itu artinya sudah ada kerusakan. Ini desain sebenarnya di diperbolehkan di SNI ya atau di desain code yang ada, entah itu Amerika atau Jepang, karena SNI juga translatannya dari Amerika. Itu diperbolehkan asal kita tidak boleh kalah di shear kan gitu atau di gaya geser sehingga tidak terjadi keruntuhan yang getas. Plastik ini dibuat
dengan mekanisme momen itu lebih 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 bagus. Lebih artinya desain code itu mengarah ke sana lah, diperbolehkan. Tapi ujung-ujungnya itu kan bakal membuat reparasi atau perbaikan menjadi lebih mahal. Ada cost-nya lah. Eh, di lain hal itu ketika kita bergantung pada momen frame ya, deformasi yang dihasilkan itu dari suatu portal atau sistem struktur itu agak besar. Jadi itu mendukung adanya damage di dalam struktur. Oke. Nah, eh, sudah dikembangkan tentunya sudah lama sekali itu untuk mengantisipasi eh, hal yang tadi kita tidak inginkan. Kita menggunakan yang namanya bracing, ya. Nah itu untuk menglimit deformasi yang terjadi. Jadi deformasinya itu kalau kita membuat suatu bangunan itu kan ada limitnya, ada timpangan izin paling enggak tuh. Jadi kalau terlalu tinggi, khususnya untuk bangunan tinggi ya, yang ada di Jawa gitu misalnya, atau yang di seismiknya tinggi, um, ada simpangan izin yang harus kita penuhi. Semakin tinggi dia, semakin susah kita memenuhi simpangan izinnya untuk bangunan. Makanya ada dual sistem dan lain sebagainya. Nah, karena bracing system ini punya dia yang namanya kekakuan yang tinggi ya untuk lateralnya. Nah, terlebih daripada itu, kita sudah juga tahu potensi dari penggunaan bracing ini um, ada kemungkinan tekuk atau buckling. Ya. Itu karena aksial mekanisme atau mekanisme demand-nya dari bracing itu sebagian besar adalah aksial ya. Atau bahkan ketika sambungannya itu rigid, jadi ada potensi momen juga di sana. Jadi ada secondary momennya juga nanti. Nah, di sini ketika sudah buckling, ya, ketika sudah buckling, karena kita tidak desain sedemikian rupa baik dalam hal untuk menangkap energi, jadi energi yang bisa ditangkap dari sebuah bracing ini sangat kecil, ya. Nah, ketika sudah terjadi sangat kecil itu atau sudah buckling ya, kembali gaya gempa itu akan ditangkap oleh si ujung-ujung dari balok. Jadi bahkan ketika kita nambah bracing, kemungkinan kan struktur itu bakal tambah, periode bangunannya bakal tambah pendek ya. Ketika periode bangunan tambah pendek, akselerasi gempa tambah besar, akselerasi gempa tambah besar yang masuk ke dalam bangunan ini menyebabkan gaya di dalam bangunan itu tambah besar. Nah, sehingga nanti demand-nya mungkin semakin semakin besar untuk balok nanti pada ujung-ujungnya ya. Nah, makanya selain memasukkan kekakuan ya, ada baiknya kita memasukkan yang namanya redaman sebenarnya. Makanya ada desain peredam gempa yang sudah banyak dipakai ya. Namanya itu buckling restraint brace. Nah, ini yang untuk mencegah yang namanya buckling terlalu cepat tadi. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya. Nah, yang ini sebelah kiri ini ya. Jadi kita ada masalah di ketika bracing itu terjadi tekan ya. Kalau tarik dia nggak masalah. Tapi kalau tekan itu yang terjadi buckling. Nah, sebagai solusi kemarin beberapa dekade ya, ada buckling restraint brace namanya. Dia bakal terjadi tekan, tapi karena ada confinement-nya, jadi ada restrainernya, eh, itu bakal mendelay yang namanya buckling. Mendelay yang namanya buckling tadi. Di samping itu dia juga punya, karena di delay bucklingnya ya, jadi lelehnya material itu dari core-nya BRB atau buckling restraint brace ini membuat disipasi energinya semakin optimal.
Nah, ini sudah banyak diterapkan. Tapi penelitian selanjutnya itu dikatakan bahwa tidak selalu kita tuh bisa free dari kerusakan untuk peredam gempanya sendiri. Di samping itu harganya juga mahal untuk BRB ini, Buckling Restraint Brace ini. Karena ketika kita bikin confinement-nya ya, atau case-nya ini, yang di dalam, yang di sebelah sini, biar saya tunjukkan. Yang ini ya, yang kotak ini ya. Nah, ini toleransi pabrikasinya sangat 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 kecil ya, toleransinya. Dia harus presisi. Banyak yang perlu kita pikirkan atau rancang dari restrainernya itu sendiri. Um, Mutu betonnya harus mutu beton tinggi. Terus ketika kita mendesain jarak antara core-nya dengan restrainernya itu harus ada gap sedikit untuk memberi dia ruang untuk Poisson ratio. Nah, Poisson ratio juga sangat sulit sekali dipakai di sini. Jadi ketika kita mau bikin sendiri, ini initial cost-nya sangat besar. Pun ketika kita sudah masukkan ke dalam um, portal ya, connection-nya atau sambungannya dari bracing ini harus ada aturannya juga. Kenapa? Karena kalau tidak bagus connection-nya, ada banyak model keruntuhan di sini. Yang kita bisa lihat di sini. Global instability ya, ada dari restrainer, dari lehernya juga, sama dari gasket plate-nya nanti. Gasket plate itu connection. Terus ini dari restrainernya, kalau dia tidak kuat dia bisa bulging ya, atau dia ada kembungnya sedikit. Terus ada fatigue juga untuk core-nya ya. Habis itu connection strength ini juga sangat mempengaruhi. Nah, jadi kayak gitu. Ada juga kemampuan dia rotasi itu juga harus dipikirkan, karena kadang koneksi yang dipakai di BRB ini koneksinya rigid, tidak memperbolehkan untuk rotasi. Jadi ketika connectionnya rusak karena rotasi, kerja dari bracingnya tidak optimal lagi nanti. Karena desain BRB itu desainnya adalah aksial, kembali lagi ke aksial. Oke, jadi semua kerusakan ini akan berujung pada cost lagi ya. Oke. Ketika diperbaiki pun ya, atau setelah gempa ya, si BRB ini atau Buckling Restraint Brace ini untuk ngecek kita tidak bisa melihat secara visual. Jadi walaupun sebenarnya habis gempa ya, karena kita harus ngecek misalnya harus gempa yang besar itu, walaupun BRB ini punya ada kapasitas simpanan lah atau reserve strength-nya dia, kita tuh nggak bisa ngecek karena dia tertutup case-nya sendiri atau restrainernya sendiri. Nah, biasanya orang ngecek pada akhirnya juga diruntuhkan itu case-nya. Jadi uh, itu juga jadi cost ya, tidak efektif cara pengerjaannya. Itu juga saya kutip dari beberapa penelitian sebelumnya ya. Jadi ada orang yang seragam berbicara seperti itu untuk BRB. Jadi makanya dirasa perlu adanya pengembangan dari bracing yang uh, dengan peredam. Okay. Nah, dari permasalahan yang tadi, tentu kita tahu objektifnya kita sekarang apa. Ketika mau bikin peredam yang baru ya, kita harus stable connection-nya. Jangan sampai base shear itu naik terlalu besar, karena base shear ini ketika tadi saya bilang ketika kita pakai bracing ya, kemungkinan uh, gaya geser, periode bangunan mengecil atau memendek, gaya geser yang bakal terjadi di bangunan itu bakal semakin besar. Efeknya apa ketika gaya geser semakin besar? Itu demand capacity ratio dari pondasi itu bisa berubah. Syukur-syukur kalau nggak ngelewati kan gitu. Kalau kelebihan artinya
fondasi itu bisa kalah, fondasinya kapasitasnya terlalu mepet dengan demandnya secara existing ya. Yang kedua, yang pasti kita harus cari energi disipasi yang efektif. Jangan hanya kita hanya naikkan stiffness-nya saja, tapi lupa disipasinya. Sehingga ketika sudah dapat, nanti harmonisasi keduanya itu performa bangunan jadi bagus. Nah, yang keempat, ini ada simetrics dari histeretik ya. Jadi kalau tadi di bracing, ketika tension, ketika tarik, performanya bakal bagus. Ya, performanya bakal bagus. Tapi ketika tekan, kekuatannya itu bakal turun. Nah, itu menghasilkan histeretik yang tidak simetris. Histeretik yang tidak simetris atau istilahnya disipasi energi yang tidak simetris antara tekan dan tarik, atau kalau di portal kita bilangnya dia bergoyang ke kanan atau ke kiri, itu tenaganya tidak simetris. Ini bakal ada secondary effect untuk si bangunan nanti. Ya, itu kayak seandainya kita punya motor, naik motor ya, kita ngerem mendadak dan kita loose atau kita ngerem mendadak, itu jadi kayak gitu bangunannya, jadi kayak ngandet-ngandet gitu kalau bahasa Balinya ya. Susah cari kata. Jadi kira-kira begitu. Jadi seperti kita ngerem mendadak gitu ya, itu ada akselerasi tambahan ya, ketika kita seperti terdorong ke depan. Kalau dari imajinasi atau feeling begitu rasanya. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan ketika mau desain sesuatu yang baru untuk bracing ini, ketika selesai terjadi gempa atau butuh monitoring atau butuh replacement, nanti pastikan itu bakal simple atau mudah dikerjakan, sehingga cost nanti untuk replacementnya ya ketika dibutuhkan itu menjadi sangat murah. Kalau dia secara replacement murah, secara tidak langsung initial cost karena kita desainnya simple ya, harusnya juga lebih murah. Nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi itu background atau penjelasan kenapa sih kita harus paling tidak mempelajari sesuatu yang baru ya, atau meriset sesuatu yang baru. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana sih bracingnya yang saya bikin ini. Nah, jadi cepat saja, kira-kira begini bentuk awalnya ya, secara konsep. Jadi kita fokus ke dalam connection-nya ini ya, di gasetnya itu. Jadi ini sudah kita pisahkan dan kita desain secara eksentrik. Jadi ada kapasitas rotasi yang bisa kita berikan kepada bracing ini. Itu yang pertama kita harus pakai. Nah, secara desain dia akan tersusun sebagai seperti ini ya. Yang biru ini terdiri dari double channel ya, C yang dibuat secara simetrik ya dan diperkuat. Lalu ada slot connection di sini, ada reaction plate-nya. Energi dissipation plate ya di sini yang warna putih ini yang bakal mendisipasi energi nanti. Ada connection-nya yang hitam-hitam ini di ujung A dan di ujung O. Lalu ada yang namanya lever arm atau kalau gampangannya itu lengan pengungkit lah kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi dari sini lever arm-nya atau pengungkitnya ini dibuat secara clamp ya, atau mengapit si energy dissipation plate-nya ini. Nah, ini yang bakal membuat nanti ketika terjadi gempa, energi itu akan disipasi dengan dari yang putih ini saja. Jadi penggunaan material ketika kita terjadi gempa, yang kita korbankan itu hanya sebagian kecil saja. Ini saya desain panjangnya nih paling nggak cuma 600 mili atau setengah meter aja, sangat cuma 50 cm. Ya, jadi penggunaan material ketika gempa datang kita korbankan 50 cm ini aja, sehingga ini bisa diperbaiki. Itu pun kalau perlu diperbaiki, ya, itu pun kalau perlu diperbaiki. Tapi ketika kita mendesain, harapannya ketika terjadi gempa besar sekalipun itu tidak perlu diganti.
ya. Jadi backup plan-nya adalah isi replacement, tapi tujuan utamanya course-nya biar nol, gitu ya. Nah, secara matematika kita harus lihat geometrinya ya. Kalau ini kita percepat saja. Jadi ada hubungan antara uh, double channel tadi, bracingnya yang diagonal tadi, terus dengan pengungkitnya dan peredamnya. Jadi itu dihubungkan dengan panjang bracing. Panjang bracing saya kasih identifikasi dari A sampai 0 ini, dari A sampai O ya. Jadi kita tahu hubungan antara sudut yang dibangun dari sini dengan geometri yang ada tadi. Nah, gambar kedua ini menjelaskan tentang bagaimana connection ya atau sambungan dari peredam gempanya yang di warna putih tadi ya itu bisa bergerak secara bebas uh, searah dengan bracingnya. Tapi itu akan menghasilkan reaksi di dalam slot connection tadi. Nanti lebih jelas akan saya tampilkan ya. Nah, jadi ketika bracing ini berdeformasi ya, kalau kita balik lagi tadi. Jadi kita tahu bracing itu bakal terjadi gaya aksial ya. Jadi ada bracing di sini. Jadi gaya aksial dia bakal memanjang dan memendek. Nah, memanjang memendek ini juga kita sudah rumuskan sehingga kita tahu nanti force-nya berapa ya. Jadi memanjang memendek itu akan saya istilahkan dengan delta 1 tadi. Jadi penambahan delta 1 nanti di sini akan mempengaruhi derajat sebenarnya atau sudut yang dibangun. Sehingga kita tahu nanti mekanisme yang terjadi dalam lengan pengungkitnya berapa. Oke. Nah, lebih detail ke lengan pengungkitnya. Nah, ini geometri saja ya. Jadi ada rotasi, ada translasi. Jadi ketika dia memanjang bracingnya ya atau dalam hal tension di sini, pengungkitnya bakal seperti ini ya, mengarah seperti agak ke bawah. Jadi peredamnya atau energy dissipation plate yang warna putih tadi itu bakal melengkung. Nah, di sini yang saya katakan tadi mengkonversi gaya aksial menjadi momen atau bending ya. Oke. Jadi itu akan membuat seolah-olah yang awalnya kita punya delta 1 tadi terus berubah menjadi delta 2 sehingga mempengaruhi adanya delta 3 di sini. Nah, nanti kita lihat efeknya. Begitu juga terjadi hal yang sama di compression atau ketika bracing itu memendek ya. Gaya aksial yang datang tadi akan dikonversi menjadi deformasi ya. Deformasi itu menjadi delta 2 lalu pengungkitnya dirotasi sehingga peredam gempanya bisa bending sejauh delta 3. Nah, kita nanti dapat hubungan dari delta-delta ini ya. Ya, jadi delta 3 itu sama dengan perbandingan geometri dari panjang peredamnya, kita sebut LD, dan panjang pengungkitnya atau lever armnya. Dan itu dikali dengan delta 2 atau translasi deformasi di lengannya. Nah, itu kita sebut LD per LA ini kita sebut M atau amplification deformation. Karena lengan pengungkit ini lebih pendek daripada gininya apa panjang peredam gempanya. Jadi ketika ketika kita desain tadi ya, LD ini bakal lebih besar daripada LA. Ya, LD ini bakal lebih besar daripada LA. Sehingga ketika ada delta 2 yang kecil atau deformasi yang kecil, kita bisa membuat deformasi yang lebih besar di delta 3. Atau artinya gini, ketika kita punya sedikit saja gerakan yang masuk ke dalam bracing ya, itu akan dikonversi menjadi deformasi yang jauh lebih besar dari
atau untuk peredam gempanya. Gitu. Jadi semakin besar deformasi di peredam gempa, semakin besar nanti kemungkinan dia meredam energi atau semakin cepat dia meredam energi. Gampangannya begitu. Jadi mekanisme ini yang bakal kita buat supaya sesedikit mungkin ada gempa, entah gempa kecil, gempa besar, kita harapkannya mulai gempa kecil dia sudah bekerja. Gitu. Jadi peredam gempa ini bisa bekerja secepat mungkin. Untuk referensi saja, peredam-peredam gempa yang sebelum-sebelumnya dia hanya menunggu deformasi yang ada gitu ya. Deformasi yang ada ini dimanfaatkan sedemikian rupa dan dia terima saja. Tapi kita ketika mendesain, kita ingin sedikit saja ada deformasi, kita amplifikasi deformasinya itu, ya. Lalu kita tangkap dan itu menjadi istilahnya kita gampangannya merusak si peredam gempa ini lebih cepat gitu, ya, meredam atau membuat si peredam gempa ini menuju fase plastis lebih cepat. Itu. Jadi kita punya keunggulan nanti di sini berupa energi disipasinya semakin awal. Nah, itu yang kita harapkan dari peredam gempa untuk bekerja tidak hanya di gempa besar, tapi bekerja juga di gempa kecil, ya. Karena simpangan dari gedung itu kadang dibuat didesain sangat kecil, ya. Artinya deformasi yang masuk ke dalam portal itu sangat kecil. Tapi gimana caranya kita manfaatkan? Ada peredam yang tidak bisa melayani hal itu gitu loh. Jadi itu yang kita kejar di sana. Nah, di sini ketika mendesain ya, kita perlu yang namanya mempertimbangkan gaya-gaya dalamnya yang terjadi di sana. Nah, ada momen ada gaya geser yang terjadi dan kita hilangkan gaya aksial yang terjadi di sini, ya. Ya, kita lihat cara menghilangkan aksialnya yang terjadi dalam peredam gempa itu dengan menggunakan slot tadi, ya, slot tadi, sehingga tidak ada gaya tarik di sini. Yang tersisa hanya momen dan geser. Momen dan geser, kalau kita mau buat hysteretic behavior atau anggapannya semakin simetris ya untuk gaya portal yang masuk ke kanan atau ke kiri itu simetris satu sama lain, kita perlu yang namanya mengoptimalkan momen, ya, mengoptimalkan momen dan mereduksi yang namanya shear. Secara natural kalau kita bikin peredam gempanya agak panjang, ya, itu bakal mengoptimalkan distribusi momen atau memperbesar distribusi momen dan menurunkan gaya geser. Itu sudah otomatis, ya. Sehingga ini juga keunggulan kita nanti symmetric behavior. Ini rumus saja kalau kita pakai hukum Hooke, demand capacity ratio. Jadi kita nanti bakal dapat yang namanya bentuk dari peredam gempanya. Jadi penggunaan baja untuk masuk ke fase plastik atau penggunaan baja yang bakal kita rusak nanti, yang kita korbankan nanti, ya, itu bakal efektif sekali. Jadi sepanjang ini bakal bekerja semuanya. Beda dengan bracing yang pada umumnya atau tradisionalnya, ya. Ketika dia buckling, sebenarnya yang rusak itu hanya di bagian tengah saja, ya. Dan kalau kita mau bilang dia masih mendisipasi energi ini, yang disipasi energinya itu cuma bagian tengahnya aja. Itu yang kita sebut local buckling, ya. Jadi damage-nya itu localized secara lokal saja. Tapi kita ingin memanfaatkan material baja itu sudah mahal, kita pakailah semuanya, jangan cuma lokal saja gitu. Ya, itu konsepnya. Jadi ini juga keuntungan efektif material utilization atau penggunaan material yang efektif. Ya.
Jadi ketika sudah kita rancang sedemikian rupa, kita balik rumusnya ini dari rumus geometri menjadi rumus kekuatan di sini ya, gampangannya. Jadi kita bisa kontrol kekuatannya dengan mudah. Sigma Y atau lelehnya material, kita jadi bisa pakai material, entah itu material yang baja mutu tinggi atau mutu biasa atau mutu yang agak rendah. Mutu tinggi karbonnya banyak atau agak getas, material yang mutunya rendah biasanya kekuatannya agak rendah, karbonnya sedikit, daktilitasnya yang tinggi. Ya, itu bisa kita variasikan material. Selain material, kita bisa pakai ketebalannya atau thickness di sini, depth-nya atau ketinggian dari profilnya ini. M tadi itu mekanisme untuk amplifikasinya, yang itu berhubungan dengan panjang dari peredam gempanya. Ya, jadi banyak sekali hal yang bisa kita atur untuk menyesuaikan kebutuhan dari bangunannya nanti. Ya, jadi ketika ini didesain, kita sudah memikirkan, oh ada bangunan, entah itu mau bangunan kita mau bikin dari awal, atau bangunan yang sudah ada mau kita perkuat gitu. Nah kalau dari awal kan gampang-gampang saja, kita tinggal masukkan, terus cek di sub atau ITEPS, dar kita jadi selesai. Tapi kalau kita mau memperbaiki bangunan yang sudah ada batasan yang harus kita penuhi di sana. Ya, kekuatan dari strukturnya seberapa, lalu kebutuhan yang kita perlu berapa untuk mengatakan oh ketika kita tambah peredam cukup nih peredam gempa yang kita masukkan. Jadi harus banyak yang bisa kita atur di sana ya. Nah ini juga keunggulan yang perlu kita pakai. Jadi kadang ada peredam gempa itu karena desainnya sangat limited ya, jadi hanya kadang ada materialnya yang bisa kita atur, kadang hanya tingginya kita bisa atur. Jadi pilihan dari apa istilahnya geometri atau kekuatan itu sangat terbatas gitu ya. Ya, tapi kalau kita bisa atur sedemikian banyak kekuatannya untuk mencapai kekuatan yang dibutuhkan, itu akan jadi nilai plus. Gitu. Nah, untuk membuktikan semua konsep ini, makanya kita perlu yang namanya eksperimen kan gitu. Ya. Oke. Boleh saya tahu saya sudah berapa menit nih ngobrol? Enggak. Masih banyak kok waktunya, Kak. Sampai jam Oke. 10.55 Bali. Oke. Ya. Oke. Jadi itu baru konsep aja ya. Untuk membuktikan apa konsep itu oke, enggak, jadi kita perlu membuktikannya secara eksperimental, dan eksperimental ini tidak bisa satu variabel saja. Jadi saya bikin variabel sedemikian rupa ya, dari panjangnya kita variasikan, kalau kita lihat dimension di sini ya, dari ketinggian peredamnya kita variasikan, termasuk ketebalannya, termasuk materialnya. Jadi kita dapat aspek rasio atau geometri yang bermacam-macam. Ya, dari geometri yang bermacam-macam ini kita lihat performa dari peredam gempanya dulu. Performa itu apa aja? Ada bisa kita uji dari strength atau kekuatan, daktilitas, kekakuan, energi disipasi. Lalu ada yang paling penting karena kita ngomong peredam, peredamannya berapa. Jadi semua label ini sudah kita jadikan satu ya. A, ini material yang A36 ini setara dengan mungkin BJ37 mungkin kalau di Indonesia ya. Lalu ada S45C atau mungkin lebih ke pokoknya ini sekitaran berapa ya kalau nggak salah. BJ37 280 MPa. Kalau S45C ini kalau nggak salah sekitar 350-an gininya, apa namanya, yielding force-nya.
yielding strength-nya atau dalam satuan MPa ya. Nah, yang kedua ada 600, ini adalah panjang ya. 98 ini mewakili ketinggian dari peredamnya secara geometrik ya. Lalu ada 40 itu ketebalan dari geometrisnya dia. Nah, ini kita uji di laboratorium di sana ya, di tempat saya belajar kemarin. Jadi ini satu rangkaian setup-nya yang menghasilkan gaya simulasi gempa di sini adalah hidrolik actuator nih ya. Ya, ini ada di Bandung kalau nggak salah kalau kita menguji seperti ini. Lalu ada reaction column untuk bikin reaksi di sini, strong floor. Jadi nanti gaya simulasinya ini bakal disambungkan ke dalam T-guide column ini. Jadi ini akan mengarahkan gaya, memastikan gaya itu bakal lurus ke dalam spesimennya ini atau peredam gempanya. Ya, intinya gitu. Tidak lupa juga kita memasang yang namanya sensor di sini. Sensor ini lebih ke sensor regangan ya. Jadi kita tahu nanti gaya dalam yang terjadi di dalam spesimen nanti berapa. Itu saya pasang di double channelnya untuk mengetahui kapasitas channelnya cukup apa enggak. Walaupun kita sudah desain ya dengan cukup atau enggak, tapi karena eksperimen kita harus tahu juga beneran enggak segitu terjadi. Lalu di dalam gininya peredam gempanya yang putih ini. Jadi kita tahu gaya dalamnya bagaimana di sana. Untuk protokol atau aturan pembebanan yang kita pakai itu adalah deformasi ya. Deformasi kita cek, tapi kita sesuaikan ya. Kita tahu ketika kita mendesain bangunan, simpangan izinnya itu adalah sekitar 2%. Ya, simpangan izinnya 2%. Tapi kita menguji di sini sampai di 5%. Ya. Kenapa di 5%? Ya. Nah, itu sudah ada, kalau dalam eksperimen sudah ada standar pengujiannya. Kita tuh harus bisa melihat ketika dia di fase elastis, ketika dia di fase plastis, atau bahkan ketika dia di fase hampir kolaps. Itu tujuannya. Jadi kalau di apa istilahnya SRPMK ya atau sistem portal itu 2% itu sudah masuk ke fase plastis, artinya kita sudah bisa masuk ke ada damage di dalam balok-baloknya itu. 5% itu sudah ada di dalam fase hampir kolaps ya, bukan kolaps, hampir kolaps. Hampir kolaps itu dalam artian gini, kapasitas momen daripada balok itu sudah habis, tapi kapasitas gesernya itu masih ada. Nah, ketika kapasitas geser habis, balok itu sudah habis, sudah nggak bisa, bangunan sudah kolaps. Jadi itu yang kita sebut CP ya, collapse prevention. Ini ada CP di sini. LS kalau di aturannya sekitar 2,5%. IO immediate occupancy itu ada di 0,7. Ya. Nah, itu kita cek IO itu ketika bangunan masuk ke dalam performa bangunan IO ya. IO itu ketika terjadi artinya hanya furnitur yang begitu-begitu yang kemungkinan agak rusak. Jadi kalau ketika furnitur itu sudah diperbaiki, bangunan itu bisa segera dipakai lagi. Definisi segera dipakai lagi inilah immediate occupancy jadinya. Ya, jadi sekitar 0,7 kondisi bangunannya seperti itu, tapi struktur utama itu masih oke, jadi nggak masalah. Ya, LS life safety itu bangunan sudah masuk ke fase damage ya, sudah ada damage-nya. Tapi semua yang ada di dalam bangunan itu masih aman. Jadi ketika kamu di dalam bangunan atau kita dalam bangunan semuanya bangunannya masuk ke dalam LS, jangan khawatir. Bangunannya kelihatan ada retak dan lain sebagainya, masih bisa berdiri. Ya, kayak gitu. Jadi itu pengertian dari CP, LS, dan IO ini.
ya. Nah, itu ada loading protokolnya, jadi kita tingkatkan deformasinya itu dari kecil ke tinggi ya sampai di 5% tadi. Itu pengujian di fase pertama. Lalu di fase kedua nanti eh, deformasinya akan diambil deformasi 5% itu berulang kali sampai eh, peredam gempanya hancur, atau saya limit di sini karena keterbatasan alat juga ya, dan ya alat terutama untuk 20 cycle. Jadi peningkatan pertama itu 20 getaran bolak-balik ya. Lalu yang kedua itu maksimum amplitude 20 getaran atau 20 cycle. Ya, jadi total 40 cycle. Jadi sudah diuji redamnya ini nanti dari fase dia elastis, fase dia plastis, sampai fase dia fatigue. Ya. Jadi karena gempa ya, ketika kita berbicara gempa itu, gempa tidak hanya terjadi sekali. Satu gempa aja ada susulannya kan gitu. Belum kita mau bikin bangunan yang jaraknya masa layan 50 tahun. Itu nggak mungkin satu gempa. Makanya kita perlu fatigue ya. Kalau bangunannya survive sampai deformasi paling tinggi sudah oke. Tapi ketika sudah deformasi tinggi dan itu berulang-ulang, kita pasti kan harus oke juga. Seperti itu. Oke. Untuk analisa ya, ini ada teman kita yang nanya, namanya Mas Tito Baitanu ya. Untuk semuanya, analisa di desain kita menganalisa elastik, jadi kita tahu batasan elastiknya ya. Kenapa kita analisa elastik dulu? Dalam artian kita lihat kapasitas lelehnya berapa. Jadi kita tahu kapan nanti peredam gempa itu bakal disipasi energi ya. Kalau kita sudah dapat apa istilahnya, yielding force-nya atau kekuatan lelehnya, kita tahu deformasi lelehnya berapa. Nah, deformasi leleh ini yang kita kejar tadi. Kan deformasi lelehnya si peredam gempa itu kita sebut tadi delta 3 ya. Delta 3, terus kita konversi menjadi delta 1. Delta 1 nanti konversi jadi simpangan antar lantai tadi ya. Nah, itu kita pingin jangan kita bikin bangunan itu di simpangan izin 2%. Kita nggak mau peredam gempa itu baru kerja di 2% kan gitu. Kita mau peredam gempa itu kerja paling nggak di 0,7 atau kurang dari 0,7 bahkan. Jadi simpangannya itu kalau sudah bangunan itu simpangannya sekitar 0,7, paling nggak kita sudah harus disipasi energi nih. Rencananya kayak gitu. Itu cukup untuk analisa awal ya. Walaupun nanti itu secara konsep tadi kan sudah dijelasin, kita selalu pakai sigma Y ya. Tapi nanti ketika kita masuk ke finite element, kita analisanya bakal sampai di plastis atau non-linear. Nah, setelah ini saya akan jelaskan ya. Thank you ya pertanyaannya, Pak Mas Tito ya tadi. Ya, Mas Tito. Terima kasih banyak pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi ketika kita eksperimen ya. Jadi kita sudah kasih tadi loading protokolnya ke dalam sistem ya, kontrol lewat komputer secara otomatis. Nanti dia bakal ngasih deformasi tekan kalau ke dalam artian ini, atau deformasi positif lah, tekanan ya, dan deformasi negatif atau tarik, dan itu ke kiri gitu ya. Nah, karena kita sudah pasang sensor tadi secara dalam artian kita lihat regangannya ya. Nah, sensor yang kita pasang di peredam gempanya, kita bisa lihat sini ada kita bilang S1, S2, dan S3 ya. Dari sekian banyak spesimen, kita punya berapa tadi? 8 paling enggak nih ya. 8 spesimen. Nah, kita sudah lihat paling lambat peredam gempa ini bakal sudah aktif ya di 0,24% simpangan ya. Jadi kita sudah tahu kalau material kita yang kita pakai itu titik lelehnya adalah sekitar 0,16 ini ya. Maka saya bikin
yielding line-nya di sini atau garis di mana dia leleh ya, garis di mana dia leleh secara minus atau positif. Jadi ketika digetarkan bolak-balik tadi, ini sudah leleh di sekitaran paling lambat itu 0,34%. Jadi itu jauh lebih awal dari simpangan izin gitu. Jadi bangunan itu dalam IO sekalipun saya bilang tadi IO itu sekitar 0,7 ya, 0,7. Bahkan sebelum immediate occupancy atau rusaknya furnitur dan lain sebagainya itu ya. Furnitur dalam artian kayak kayu-kayu gitu-gitu ya. Yang plafon gitulah. Yang sifatnya agak getas sedikitnya kena getaran tuh agak rusak lah dia. Jauh sebelum itu kita sudah bisa mendisipasi energi. Jadi kita redam energi gempanya di situ. Itu paling lambat dah 0,37. Paling cepat di 0,24 ada ya. Nah, itu sekitaran. Nah, ini sini ada yang 0,24 ya. Dan kita tadi bisa lihat betapa efektifnya ketika kita desain geometri penampang dari peredam gempa yang begini ya. Jadi semuanya kita bisa lihat dia tuh akan uniform yield. Jadi leleh secara seragam ya, dari ujung ke ujung ini kepake semuanya. Tidak lokal saja yang terpakai ya. Nah, ini kita putihin itu kayak bedak ya. Jadi ketika dia leleh yang putih-putih atau bedaknya itu bakal luntur gitu. Ya, jadi kelihatan yang mana bagian yang leleh. Nah, jadi yang agak hitam-hitam ini sudah leleh di sini ya. Jadi semua yang dipakai sepanjang baja ini sangat efektif. Jadi semua kepake itu. Nah, di satu sisi kita juga punya ininya apa namanya double channelnya. Kita lihat double channelnya. Izin Pak Elsa, waktunya lagi 5 menit. Oh, oke. Oke. Oke, mungkin kita batasi saja di peredam gempanya ya. Oke, jadi di sini ya kita lihat double channelnya ini tidak yielding sama sekali atau tidak leleh sama sekali ya, tidak leleh sama sekali karena kita tahu gerakannya sekitar di bawah 0,16. Nah, gitu. Nah, ini yang kita pakai di gedung nanti. Jadi ketika kalau ini butuh diperbaiki atau kapasitas peredam gempanya sudah habis ya, atau bahkan kalau kita mau bilang habis itu pun bangunannya sebenarnya harus kolaps dulu sebenarnya. Kalau desainnya tadi kita di 5% ya. Nah, ini diganti pun bisa dengan cepat dan hanya butuh 2 orang dan tidak perlu mengganti semua bagian dari peredam gempanya. Hanya yang 50 cm tadi aja ya, paling cuma setengah aja itu. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi itu yang kita sebut isi replacement-nya. Nah, ini yang kita sebut histeretik tadi. Histeretiknya bakal seimbang seperti ini. Antara dia tekan atau tarik itu bakal seimbang. Oke. Nah, ini masalah strength. Ini hanya gini aja ya, kesimpulan aja. Kalau kita rubah parameternya, apa yang kita dapat, ya. Seperti ini, misalnya kalau kita berbicara kekuatan ya, semakin pendek, dari sini aja, semakin tebal ya, atau semakin tinggi peredam gempanya, nanti kekuatannya semakin naik. Semakin tebal peredam gempanya, semakin naik kekuatannya. Kalau semakin pendek atau semakin panjang, itu tidak akan mempengaruhi dari kekuatan. Ya, itu karena mekanisme dari gininya, apa istilahnya? Lever arm-nya tadi atau lengan punggung kita. Tapi itu akan yang perlu diperhatikan adalah gaya geser yang terjadi di bracing nanti. Itu bisa kita desain, jadi tidak perlu khawatir. Untuk D dan E ini kalau kita merubah materialnya ya dari A ke S atau dari mild steel ke high strength steel ya di sini, kekuatannya bakal naik. Gitu. Kalau kita lihat juga
akurasi dari rumus ya. Kita sudah lihat rumusnya tadi seberapa, terus kita buktikan secara eksperimen ya. Kita sebut deviasi ya. Deviasinya itu nggak lebih dari 10%. Jadi kalau kita mau desain nanti pakai saja rumusnya ini, nggak perlu kita bikin eksperimen ulang ya. Jadi kita udah tahu, pakailah kita safety factor 10% untuk gini ya, mendesain entah itu limit atas atau limit bawah. Jadi ketika kita masukkan ke portal atau bangunan masih aman kita pakai nanti. Nah ini yang saya sebut tadi ada ini analisa lanjutannya pakai finite element ya, akurasinya juga cukup. Terus kita lihat stiffness-nya. Nah kakuan juga ada loss tapi secara stabil. Ini yang kita perlu perhatikan tadi. Beda dengan buckling yang buru-buru ya tadi ya. Itu seperti ngerem mendadak dan ada tambahan akselerasi. Tapi ini seperti kalau kita pakai motor, ngerimnya pakai ABS lah. Jadi pelan-pelan ngerimnya sehingga pengendara nyaman, akselerasinya nggak terlalu tinggi tambahannya ya. Terus energi disipasi kita juga lihat ada peningkatan kalau kita pakai peredam yang lebih tinggi atau dampaknya lebih besar lah itu saja. Lalu pakai beda panjang juga bakal sama nanti. Terus ternyata kalau pakai beda material yang lebih tinggi kekuatannya, redamannya bakal berkurang ya. Nah ini energi yang disipasi bakal berkurang. Nah, itu karena ada sifat getasnya dari material mutu tinggi ya. Itu hal penting yang harus kita tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap pakai material yang kekuatan tinggi ya, walaupun duktilitasnya agak kurang. Tapi karena kita mendesain misalnya dari awal kita tahu batasannya ini bakal dipakai seberapa, nggak masalah. Begitu juga dengan redaman, ini yang paling penting ya, redamannya nanti kita cuma butuh di bangunan itu sekitar 20% ya. Jadi ketika kita masukkan peredam atau kita kalau desain peredam, kita sebisa mungkin redamannya tuh setinggi-tingginya ya kalau bisa, karena ketika kita gabungkan redamannya jadi satu dengan bangunan, redamannya akan berkurang ya. Tapi kalau ketika sudah di total akhirnya paling nggak 20%. Nah ini bisa kita pakai sekitar 40% untuk bracingnya saja ya. Nah dan di awal saja itu sudah paling nggak di sekitar 1% ini ya, karena kita desain di 2% gini bangunannya, apa istilahnya, simpangan izin bangunan itu 2% ya, sekitar 2%. Kita sudah bisa memprovide sekitar 30% paling enggak nih redaman gempanya, redaman ya betul, redamannya. Jadi yang lebih penting malah yang dari 0 sampai 2% ini gitu. Karena kita tidak mengharapkan sebenarnya bangunan itu lebih dari 2%. Sekarang walaupun bangunannya misalnya salah desain lah misalnya, terus terjadi gempa yang sangat besar di luar prediksi misalnya, kita masih punya reserve strength atau reserve redaman lebih daripada itu. Jadi menghindari collapse juga daripada itu. Ya, ada performance dan lain sebagainya juga. Ya, ini bahasan tentang fatigue ya. Jadi kita kalau dari sini nanti saya simpulkan aja langsung, fatigue-nya itu bakal lebih bagus performanya ketika kita pakai material mild steel ya, atau bahkan kalau saya menguji nanti low yielding steel, mungkin itu yang lebih bagus fatigue-nya ya. Karena high strength steel karbonnya sedikit tadi saya bilang, sehingga duktilitasnya kurang. Walaupun sampai 5% dia oke, tapi secara fatigue dia kurang ya. Jadi untuk sustainable lebih baik yang low yielding, semakin rendah mutunya semakin bagus. Tapi jangan khawatir kalau mutu rendah bukan berarti kekuatan peredamnya juga rendah, karena kita bisa atur geometri nanti. Ya, pada akhirnya nanti dari sebuah desain ini akan ada rekomendasi gini, rekomendasi dimensi ya. Jadi
tinggi kayak aspek rasio dari penampang peredamnya kita sudah tahu nanti. Kita direkomendasikan paling enggak rasionya kurang daripada 4. Panjang dibagi dengan tinggi itu harus lebih besar daripada 5,3 gitu misalnya. Terus panjang dibagi dengan tebalnya itu harus kurang daripada 20 aspek rasionya. Jadi ketika orang mesen ke kita peredam gempanya, itu kita sudah kasih saran rekomendasinya bentuknya bakal seperti ini nih, paling enggak gitu. Sudah ada standar dimensi. Nah, itu kita baru berbicara tentang gininya aja ya, peredam gempanya aja ya. Ada banyak bahasan selanjutnya sebenarnya, tapi karena ya daripada buru-buru ya, nanti kita diskusi aja nanti untuk poin 3 dan poin 4, gimana sih performa di portal terutama, lalu bagaimana sih performa di bangunan nanti. Ya, sebagian besar sudah saya ceritakan di poin 5, tapi nanti kalau mau tanya lagi tentang poin 2, silahkan. Ya, kayaknya gitu aja sementara. Indra, thank you ya waktunya.